Mari sebelumnya kita melakukan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, teman-teman muda yang terkasih, bisa jadi kita pernah tergoda untuk mempertanyakan keyakinan iman kita, karena kenyataan hidup sepertinya tidak sesuai dengan keyakinan iman kita itu. Orang fasik hidup sejahtera, sedangkan orang setia justru menderita. Masih adakah gunanya setia kepada Allah? Melalui Nabi Maleaki, Allah menjawab pertanyaan kita. Allah menyatakan bahwa Ia memperhatikan perilaku setiap orang dan akan menghakimi setiap orang menurut perbuatan mereka. Kelak Allah akan membuat pembedaan yang sangat jelas antara orang benar dan orang jahat. Orang benar akan diselamatkan, sedangkan yang jahat akan dihukum. Dalam pertemuan keempat, kita mau melihat bahwa Allah memanggil kita untuk memperbaharui relasi dengannya melalui ketaatan terhadap perintah-perintahnya, karena Ia menghendaki kita hidup bahagia, tidak saja di dunia sekarang, tetapi juga dunia yang akan datang. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau senantiasa hadir di dalam hidup orang yang mengasihi-Mu dan mengungkapkan kasih itu dengan melaksanakan perintah-perintah-Mu. Melalui Nabi Maleaki, Engkau mengingatkan kami supaya senantiasa setia kepada-Mu. Berilah kekuatan kepada kami yang lemah ini, supaya setia kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa di surga, berkatilah hati, budi, dan pikiran kami, agar kami diterangi oleh Roh Kudus untuk belajar bersama, untuk memahami, dan bahwa Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Mari disiapkan Maleaki bab 3 ayat 13 sampai 18. Dibaca selanjutnya satu ayat bergantian. Tante Mary. Kata-katamu sangat kasar terhadap aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, kata-kata kami yang mana melawanmu? Kamu berkata, sia-sialah beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara kebenarannya dan berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam? Sekarang kita menyebut orang sombong berbahagia. Orang yang berbuat fasik itu bukan saja beruntung, tetapi juga luput meskipun mereka mencobai Allah. Orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormatinya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita masih berbicara tentang Maleaki, sama dengan pertemuan ketiga ya. Jadi Maleaki itu hidupnya sejaman dengan Esra. Saya ulang sedikit kembali ke pertemuan 1 juga 2 juga. 1-2 itu Zakaria itu 515. Zakaria itu satu zaman dengan Hagai, dengan Obadja. Nah, itu 515 itu masa di mana Darius, raja Persia, itu menyuruh mereka serombongan itu. Kemarin ya itu di pertemuan yang keberapa? 1-2 itu ya, 1-2. Jadi kemarin ada namanya Sareser, Regemelek, ada namanya Zerubabel, yaitu satu gerombolan itu semua disuruh pulang oleh Raja Darius dari pembuangan di Babylon, disuruh untuk mendirikan bait suci yang sudah hancur pertama
Dulu waktu serangan Asyur kan sudah dihancurkan Nebukadnezar, tapi setelah dibuang di Babylon, terakhir oleh dibuang itu rajanya ada Raja Yoyakin, kemudian punya cucu yang namanya Zerubabel. Nah itu disuruh pulang oleh Raja Darius, penerusnya dari Kores Agung, Raja Persia, disuruh untuk mendirikan bait suci. Dan akhirnya mereka pulang. Kemarin yang kita bicarakan di pertemuan 2 ada Sarezer, Regemelek, Zerubabel, itu nama-nama orang Babylon, tapi sebenarnya mereka orang Ibrani, namanya sudah berganti. Nah pulang, kemudian mendirikanlah bait suci seperti perintah Darius, bait suci. Dan di sana kaget, ternyata yang di Israel itu sudah tercampur suku-suku asing. Ya kemarin ya masih ingat ada yang menamakan diri Samaria itu suku-suku dari Asdod, Hawaii, Kuta, Sepharvaim, Amon, Moab. Nah itu dan di situ semua menamakan diri Samaria. Kemudian yang di sebelah selatan itu kaget kan, mereka pada pulang ke Yerusalem. Akhirnya mereka tahu, wah gitu kita bakal diusir nih, orang-orang asli pulang. Dan mereka, bagaimana Zerubabel kalau kita juga membantu mendirikan bait suci seperti perintah Darius, kita toh juga sudah menjadi percaya. Tapi Zerubabel tidak bisa, kamu bagaimanapun orang asing, yang mendirikan bait suci itu harus orang murni Israel atau Ibrani, tidak bisa. Maka itu saja yang di Yerusalem itu, dan sampai sekarang nggak berdiri. Yang main dan Panarya itu sama suci kok nggak berdiri lagi, karena untuk mendirikan bait suci itu tidak boleh campuran ya, atau itu harus orang murni asli. Dan di bukit itu, di bukit bait suci itu, atau dulu waktu pertama bait suci itu oleh Raja Salomo di 10 sebelum Masehi, itu kan bait suci pertama didirikan, namanya bait Salomo, yang Pak Arito kemarin nanya kan dulu kan kemah suci, betul memang kemah suci. Tetapi yang saya maksudkan itu loh, ada kemah-kemah lain ternyata nggak ada. Tetapi kemah suci satu untuk menyimpan bait tabut ya, tabut perjanjian itu zaman Salomo. Tetapi dihancurkan itu sama Nebukadnezar. Dan kemudian baru yang setelah kedua ini pulang ini, segerombolan tadi disuruh mendirikan lagi. Dan bait suci itu ngapa nggak berdiri ya? Tadi pertama karena harus orang asli Ibrani dan tidak boleh di tempat yang lain juga, tempatnya harus di situ. Dan kalau sekarang tempat itu adalah Masjid Al-Aqsa, jadi nggak bisa kalau nggak di situ. Jadi makanya bait suci itu nggak pernah berdiri sampai sekarang. Pertama memang harus orang Ibrani yang mendirikan, yang kedua memang faktor politik, dan tempatnya di situ, di tempatnya Masjid Al-Aqsa. Nah, kalau nanti sampai Masjid Al-Aqsa ya perang lagi, nggak bisa. Makanya sampai sekarang nggak ada bait suci, makanya. Nah itu ceritanya. Kemudian tadi kembali mereka mendirikan bait suci 515 ya, tadi ada Sarezer, Regemelek, ada Zerubabel, Hagai. Nah itu, dan konfliknya itu sampai sekarang. Setelah mereka 515 ya, kemudian di zaman Malayaki ini adalah satu umuran manusia ya, karena di 495 sebelum Masehi. Jadi 515, 495 4 ya, atau hitungan kan mundur ya, hitungan sebelum Masehi kan mundur. Nah, kalau 495 berarti lebih ke sini, lebih mendekati ke Masehi. Berarti kalau dari 515 ke 495 berarti ya 90-80 tahun seumuran manusia. Itulah muncul Malayaki dan Isra, dan ini yang kita bicarakan sekarang ini, pendirian bait suci yang kedua. Tetapi nanti ada konflik, kenapa mereka salah di hadapan Allah. Nah ini yang kita bicarakan sekarang ini. Itu sinopsisnya. Untuk lebih jelas, mari kita langsung bisa menyimak ke pertanyaan nomor 1. Nanti kita kembangkan. Ceritanya begitu. Mereka udah mendirikan, kaget loh, ternyata banyak orang-orang pendatang di sini yang sudah percaya juga, tetapi nggak bisa, mereka orang asing. Tetap saja kita yang murni, kita mendirikan bait suci, kita harus nggak boleh. Nah, nih mari kita simak di pertanyaan 1. Mengapa ada orang-orang Yahudi yang mendapat teguran dari Allah? Ayat 13 sampai 15. Mengapa? Sombong karena kata-katanya sangat kasar, lalu dia tidak sadar kata mana yang melawan Tuhan. Kasarnya itu dia motivasinya kasar itu kenapa dia? Kok kasar dia? Orang-orang itu sampai kasar kepada Allah.
karena hidupnya menderita. Nah, bisa jadi itu masalahnya. Dan dia dan mereka Hidupnya menderita. Kayak Orang yang tidak melakukan kehendak Allah, hidupnya itu enak-enak saja. Nah, berarti Ya, banding ada suatu bagian banding ya, banding ke karo wong sing ora setia dengan dia. Jadi orang yang setia seolah-olah kok malah menderita. Nah, ini gimana Allah ini sia-sia beribadah kepadamu, apa untungnya melihara ketetapanmu. Nah, ini yang menjadi teguran dari Allah, itu loh umatmu berkata demikian kepadaku. Tapi berkata kepada Maleaki, ya nabinya sudah Maleaki. Nah, tetapi sebenarnya ada juga yang kaitannya dengan pertemuan ketiga sebenarnya, karena juga ada kemerosotan iman umat juga, ya. Karena dulu tidak mempersembahkan apa? Sepuluhan nggak dipersembahkan lagi. Untuk orang Lewi itu kan nubuahnya juga untuk Tuhan juga, karena persembahan. Nah, bisa dilihat di Maleaki bab 3 ayat 8-10. Di ayat 8-10 itu dijelaskan mereka juga mengalami kesalahan juga mengenai persembahan. Berarti manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan sucilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berlimpah. Jadi masalah persembahan sepuluhan, dan mereka tidak lagi mempersembahkan. Dan akhirnya suku Lewi yang tidak punya tanah, kemarin sudah saya jelaskan ya, tadi suku Lewi itu nggak punya tanah bagian dari 10 suku di utara. Karena suku Lewi itu memang dikhususkan sebagai suku para imam, tidak boleh punya tanah. Sedangkan suku Lewi itu seharusnya anaknya Yakub, sebagian dari 10 suku di Israel Utara. Nah, jadi kan 9. Terus supaya jangan kosong, karena memang dari tradisi yang diturunkan leluhur itu harus 12 suku. Jadi kan kurang 1. Jadi diambil Yusuf, karena Yusuf telah berjasa, kemarin saya jelaskan. Karena Yusuf kan pernah menolong saudara-saudaranya ya waktu kelaparan itu dan berjasa. Akhirnya anaknya dipecah. Yang anaknya yang namanya Efraim sama Manasye itu dibagi untuk mengisi Lewi. Nah, jadi tetapi seharusnya begitu, mereka harus ada persembahan masuk, tetapi mereka nggak melakukan di zamannya ini, di zamannya Maleaki ini. Di awal-awal mereka ini ya nggak bisa, bak cuci harus kami, bak cuci harus tertib begini, ini sudah kecampur, ini nggak bagus. Meskipun kemudian orang Samaria pun mendirikan bak cuci sendiri ya di Israel Utara, di Gunung Gerizim, bak cucinya orang Samaria. Mereka mendirikan bak cuci tandingan, ya wis ngeteki bak cuci dewe nang Gunung Gerizim. Nah, tapi lama-lama setelah berjalan ya 100 tahunan lah ya, satu umur manusia zaman Yerubabel. Ini umat umum imannya mulai goyah ya, akhirnya persembahan pun ngawur-ngawuran ya. Persepuluhan nggak dikasih lagi ya. Dan suku Lewi yang harusnya menerima persepuluhan bekerja di ladang, karena nggak ada masukan persembahan. Nah, kemarin di ketiga udah saya ceritakan di mana mereka harus bekerja di ladang. Nah, itu yang kedua tentang persepuluhan, jadi tidak dipersembahkan lagi. Di Nehemia juga ada, di Nehemia 13 itu dijelaskan juga. Nehemia 13 ayat 10 itu dijelaskan juga mengenai persepuluhan nggak dipersembahkan lagi. Kamu bisa dibaca? Juga diketahui bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan,
sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Nah, jadi sudah menjelaskan. Jadi para imam itu dan juga pemazmurnya, para yaitu ya liturginya itu pada ke ladang. Nah, nggak ada pemasukan, makan bagaimana? Nggak punya tanah. Tetapi mereka bercocok tanam itu di tanah siapapun boleh ya, karena memang mereka tidak punya tanah. Jadi mau di ladang di mana nandur apa boleh. Asal di tempatnya saudara-saudaranya yang suku itu. Nah, itu dia. Yang kedua, kemerosotan iman umat. Yang ketiga mengenai persembahannya kemarin juga. Persembahannya bagaimana? Nah, binatangnya cacat, timpang. Saya dibuka di Maliaki 1. Persembahannya tidak bagus, tidak baik, ya mafia ya. Maliaki 1:13-14. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? 14. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa. Nah, jadi binatang yang dipersembahkan itu binatang rampasan, timpang, sakit ya, untuk persembahan. Dan dikatakan di 14 ada yang punya kawanan binatang-binatang jantan yang dinasarkan itu binatang bagus jelek, tapi ini disebutnya jantan ya, kemungkinan yang dipersembahkan tidak jantan juga bisa. Yang diselip-selip ada yang betina wis tangkir itu persembah bisa juga, tapi Tuhan tahu ya. Nek wis diobong kan ra ketok langsung wedok ya, itu mafia tuh. Jadi tentang persembahan juga begitu ya. Ini di zaman Maliaki. Jadi pertama itu wah imannya seolah-olah yes ya, habis pulang dari Babylon, habis pulang ke tanah air, wah nggak bisa kami yang asli nih, nggak bisa, kamu semua salah. Lama-lama juga goyah juga kayak gini nih, lama-lama ya, satu umuran manusia zaman Maliaki. Itu mengenai persembahan binatang cacat. Kemudian kemarin juga imam juga, kalau persembahan kan yang melibatkan untuk ritual siapa? Imam berarti melegalkan, imam nggak ngecek, berarti imam kan juga di sini juga imamnya udah goyah, imannya juga. Mari dilihat di Maliaki 2. Imam merosot moralnya juga, mengalami kemerosotan iman juga. Maliaki 2 ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaran. Nah, masih itu imam. Jadi imam sudah mulai milih-milih ya. Kayak kalau sekarang mungkin ya, kalau untuk menyindir ini ya, kalau yang mempunyai hajat tuh orang wah apa orang itu punya nama pamoritasnya diperhitungkan ya, sendiko dawuh ya, langsung bertindak ya. Ini pandang bulu, ini tersinggung juga di sini. Dan juga masalah pengajaran juga tadi dikatakan salah, entah pengajarannya bagaimana, tetapi namanya imam itu sebagai ujung tombak iman ya sudah. Kalau yang imamnya salah, umatnya bagaimana? Salah. Itu juga berlaku untuk para pengajar-pengajar, termasuk saya. Kalau salah ya udah, dosa paling berat di mulut saya sendiri ya, hati-hati, karena jatuhnya bisa ke heresi atau heretik atau penyesatan.
hati-hati. Itu masalah imam, mulai moralnya merosot. Sebenarnya sama juga kalau di tempat kita ya, direfleksikan ke kehidupan kita. Kalau namanya pembangunan gereja di awal itu kan wah semangat ya, cari dana bangun gereja anyar, wah. Nah, lama-lama paling setahun terus umatnya udah berkurang ya. Nah, kayak kemarin waktu Krisma itu kan ada sempat disinggung tuh, Bapak Askop yang datang nggak ada umat. Nah ini mana? Ya sudah. Ya alasannya hari kerja ya wis apa-apa. Ini kemudian masalah yang perkawinan kemarin apa? Masih ingat perkawinan? Oh yang tidak setiap hari. Jadi kawinnya mana? Kawin campur artinya Tuhan itu menghendaki kemurnian bangsa Israel, tapi ya karena gimana ya, mereka pulang ke Yerusalem, tetapi kiri kanannya tuh orang-orang pendatang semua, orang-orang asing. Anak ayu piye, begodor ya repot kan, tetap susah, nggak bisa. Makanya ada terjadi kawin campur, nggak bisa ini. Jadi Malaki 2 ayat 14 terjadi perkawinan campur. Nah, kebacut jatuh hati kan susah, nggak bisa. 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, jadi mereka karena ada tradisi menikahi orang-orang asing, lama-lama yang sudah mempunyai istri masa muda, istri asli, orang Ibrani asli, Ibrani, lama-lama kepingin juga. Mereka mulai mencari alasan, mempunyai apa ya, mempunyai drama supaya bisa pisah dengan istri masa mudanya, supaya bisa apa, menikahi yang lain, yang asing itu. Yang asing kan marah tuh, mereka pendatang. Zaman dulu kan namanya hierarki ngawulo kan kenceng banget, apalagi yang punya awu wong asli kan lebih kuat yang Ibrani. Nah ini, dan masalahnya sesudah menjadi suami istri, jadi mereka beribadahnya di bait suci. Yang laki-laki beribadahnya kepada Allah Yahweh, tetapi yang perempuan kepada ilah lain, pada dewa-dewi yang di situ, ditempatkan di situ. Nah ini kan aneh, nggak bisa. Tuhan marah, nggak bisa. Dan bahasanya anak-anak mereka menjadi bahasa yang lain. Kemarin sudah dijelaskan. Jadi bahasa campur. Itu yang bisa kita kembangkan mengenai teguran-teguran Allah yang berhubungan dengan sikap-sikap umat itu. Yang kedua, mari kita simak pertanyaan kedua. Kawin campur. Kawin campur kemarin sempat terjadi ini juga ya. Apa namanya? Apa ini melibatkan perbedaan agama itu ya? Tapi kan bukan begitu ya. Ini kan buat orang Yahudi ya. Kalau kita juga orang asing. Jadi misalkan kita mau mendapatkan jodoh bukan Jawa, misalkan ya agak londo bawang di gitu ya, boleh saja, asalkan satu bisa jalan, satu iman lebih bagus. Karena apa? Kita orang asing, kita tidak terikat dengan darahnya. Kemarin saya jelaskan darah Yakub itu loh, panjang sekali saya ceritakan deh. Karena darah Yakub itu keturunan dari Israel untuk menurunkan Mesias. Kalau darahnya bercampur, nanti keturunan raja itu nggak akan ketemu, melahirkan Yesus Kristus. Jadi nubuatan para nabi harus dari orang Israel, keturunan Yakub. Nah, ini yang sudah saya jelaskan kemarin di pertemuan 3. Baik, nomor 2, silahkan. Bagaimana Allah akan memperlakukan orang yang benar? Nah, ini pasti baik-baik ini. Bagaimana Allah akan memperlakukan orang yang benar? 16-17 tujuannya. Di 17 ini cepat banget ya. Mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Pada hari aku berpindah akan mengasihi mereka seperti orang menyayangi anaknya. Seperti Bapak kita, dia akan menyayangi kita. Dan setiap doanya kemarin dia mengatakan ini aku gitu loh. Malaki bab 4
ayat 1 sampai 3 itu jelaskan itu. Jadi ketika orang itu disayangi Tuhan, itu seperti ini gambarannya, bahwa ketika hari itu datang, ya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang disebut fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cakram mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan. Itu firman Tuhan semesta alam. Ini jadi hari Tuhan datang, kita diselamatkan kalau kita menjadi anak-anaknya, kita setia kepadanya. Ya berbahagialah kita ya bukan Yahudi. Jadi kita tidak bernaung di bawah hukum Taurat. Kalau melakukan Taurat itu sangat berat sekali. Tapi kita dibenarkan karena iman. Hanya itu pertanyaannya. Iki rampung iki. Ada pertanyaan apa? Boleh. Mengenai bait suci tadi, itu kan yang pembangunan kedua tadi oleh mereka, Sareser oleh Gemelek tadi kan, itu memang terjadi pembangunan lagi ya. Yang kedua itu dibangun lagi. Yang pertama kan Salomo udah hancur, dibangun lagi karena perintah Darius. Oke, dibangun lagi. Tetapi nanti juga akan dihancurkan lagi. Tetapi sudah Masehi oleh siapa? Tentara Romawi, Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Itu sudah masuk Masehi, dengan sudah Yesus 70 Masehi dihancurkan. Bait suci itu kan bentuknya kayak gerbang gitu ya, kayak benteng gede. Jadi tengahnya di sini ada pembakaran, di sini ada ritualnya itu. Nah, dan bait suci itu adanya di Bukit Bait Suci atau di tempatnya Yerusalem. Sekarang namanya Masjid Al-Aqsa itu, makanya nggak pernah didirikan. Udah ada masjidnya gitu. Dan menurut Sanhedrin, orang-orang elit Yahudi harus di situ tempatnya, nggak bisa tempat lain, harus di Bukit Salomo, di bukit itu. Tetapi orang Islam dibikin Masjid Al-Aqsa, nah, makanya sampai sekarang nggak berdiri. Nah, sebelum Masjid Al-Aqsa ini dulu didirikan oleh terlibat Herodes Agung, itu di 19 Masehi. Tapi kemudian 19 ya, tapi sebelum hancur itu didirikan ya sama itu Herodes itu, dan 70 itu hancur. Dan ada kemungkinan dugaan-dugaannya karena tidak murni dihancurkan juga oleh tentara Romawi, tapi ini dugaan ya, karena orang-orang itu sendiri pun menghancurkannya sendiri bait suci itu, orang-orang Yahudi, karena mereka anggap ini udah nggak murni nih, karena melibatkan tangan-tangan kotor yang membangun seperti Herodes Agung itu membangun. Dan kemungkinan 70 Masehi itu penghancuran bait suci yang kedua kan. Nah itu dugaan juga masuk bahwa yang menghancurkan juga orang-orang Yahudi sendiri, karena pembangunan itu udah nggak murni. Makanya sampai sekarang nggak ada bait suci. Nah itu pertama orangnya harus Yahudi, kedua tepatnya di Masjid Al-Aqsa itu, yang ketiga pembangunannya pun melibatkan banyak hitungan hari, ritual, itu susah. Apalagi sekarang zamannya perang terus, nggak bisa, nggak pernah berdiri. Makanya benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak ada satu batu pun yang akan tersisa. Benar, sampai sekarang. Yang tinggal hanya tembok ratapan, bekas-bekasnya saja. Itu mengenai masjid. Ya. Kemarin saya nanya Pak Naryo, nggak berangkat. Yo, apalagi bertanya? Berarti kalau orang ke apa? Ziarah gitu, ya. Ziarah ke Yerusalem itu tidak bisa melihat, berarti cuma itu temboknya rusak, tembok hancur, bekas-bekas itu. Melihat tembok rusak. Ya bait suci tinggal itu. Jadi kalau masalah kawin campur sih kita jangan banyak mempersalahkan juga ya. Misalkan yang ada beda agama pernikahannya dan keluarga itu kan karena kita juga tidak terkotak oleh darah.
Kita bukan Yahudi, jadi kita orang asing bebas. Kita bebas. Kita diberanikan karena iman. Syukur kalau yang kita istri itu bisa ikut kita, ya kita membawa jiwa-jiwa ke keselamatan sebenarnya. Dan kita tidak terikat oleh Yahudi. Mengapa Yahudi harus sama Yahudi? Kata firman Tuhan. Karena di zaman Malayaki ini nanti di setting sama Allah itu untuk melahirkan Mesias itu loh, supaya jangan kecampur-campur. Nah ini coba dilihat supaya yang kemarin nggak berangkat bisa memahami. Coba di Matius bab 1 itu kan dijelaskan di situ. Matius bab 1. Langsung saya singkat ke Matius saja ya. Sebenarnya kalau kita nge-flash balik ke Tawariknya itu dijelaskan juga rajanya. Satu bisa dibaca mulai langsung ke langsung ke 10 bisa ke 10 langsung sampai ke 16. 10 sampai 16. Yang Matius 1 sampai 16. Ya, 10 sampai 16. Cuma di sini ada silsilah. Matius. Dia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu itu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Seatel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud memperanakan Eliakim memperanakan Asor memperanakan Sadok memperanakan Akim memperanakan Eliud memperanakan Eliezer memperanakan Matan memperanakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, bapaknya Bapak Yusuf siapa? Yakub. Tapi bukan Yakub yang ini ya. Israel. Bukan Yakub yang Israel itu, bukan. Beda ya. Nah ini, jadi kalau kita tarik lagi ke atas, itu ada namanya di sebelah situ kan Yosia. Ya. Yosia ini anaknya Raja Yoyakin yang dibuang terakhir waktu di Yerubabel itu dibuang keturunan Raja Yoyakin. Ini punya anak Yosia ini. Nah, kemudian Yosia ini kan anak raja, mempunyai anak Yekonya. Yekona itu mempunyai anak dalam pembuangan, punya anak Sealtiel. Nah, Sealtiel mempunyai anak Zerubabel. Semenjak Zerubabel ini disuruh pulang oleh Raja Darius. Nah, suruh pulang berarti kan Zerubabel ini kan keturunan raja, jadi dia pemimpin politik ya, keturunan raja, garis raja. Nah, Zerubabel kemudian sama Zakaria, sama Hagai, sama Obadja itu ini pulang mendirikan bait suci itu tadi yang kedua, bait suci yang kedua. Yang pertama kan udah hancur, dua berdiri lagi. Nah ini sampai nanti memperanakan terus sampai Yakub kemudian memperanakan Kristus, punya suami Maria. Meskipun anaknya Bunda Maria ini kan tidak dari hubungan badan, tetapi Roh Kudus. Tetap saja kan karena dia mempunyai bapak yang keturunan ini. Jadi Yesus Kristus adalah keturunan raja, garis raja. Makanya ketika pulang di tanah Kanaan itu yang Yerusalem itu tidak berbentuk kerajaan lagi, tapi apa? Provinsi Yudea namanya. Disebut provinsi kan bukan kerajaan lagi. Tetapi kalau menurut silsilah ini, Yesus Kristus itu adalah keturunan raja. Jadi ketika ditanya Pilatus, kamu seorang raja? Kamu sendiri mengatakannya. Ya iya memang keturunan raja, benar. Dia nggak bohong, Yesus. Keturunan raja. Cuma masalahnya kan di situ bukan kerajaan lagi, provinsi, gitu. Itu dia. Jadi ketahuan ya. Makanya kalau kawin campur itu nggak segera dihilangkan sama perintah Tuhan, nanti nggak bisa lahir ini, susah ini, ya. Mesias mau kemana? Nanti hubungannya beserta apa? Belang-belang itu. Nggak murni lagi ke Ibrani itu. Karena apa? Untuk merealisasikan nubuatan ini loh, Yeremia, Yesaya, ini loh nubuatan zaman dulu. Supaya akan lahir Mesias dari keturunan
Yakub atau Israel, suku Israel ini. Nanti kalau kawin campur ya agak muncul. Nanti caranya beda. Itu dia, itu untuk orang Yahudi. Kalau kita bukan Yahudi ya bebas. Nah, ada yang bertanya lagi? Pak, kita belajar bersama. Selama masih bisa dijawab. Mengenai kawin campur dan mengenai mengapa harus Ibrani sama Ibrani. Satu orang yang bisa melakukan Taurat siapa? Yang tidak bercacat. Siapa yang bisa melakukan Taurat? Paulus. Jadi nggak ada yang bisa melakukan Taurat. Hanya satu, Rasul Paulus, karena dia mengatakan mengenai hukum Taurat aku tidak bercacat. Dia bisa. Makanya Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan lega kepadamu. Karena maka ya itu berat sekali. Makanya Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku yang lega, pikulah kuk yang kupasang. Nah, itu dia. Sudah? Ada yang tanya lagi? Sudah cukup? Ya. Mari kita lanjutkan. Para saudariku, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menentukan sabdamu yang mengingatkan kami untuk mengasihi-Mu dan mengungkapkan kasih itu dengan menaati sabdamu. Engkau adalah sumber kembaruan hidup kami. Bantulah kami mengatasi kerapuhan kami serta berjuang atas segala tantangan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga dari kita yang semua ini hadir di tempat ini dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan saudara-saudariku, pertemuan keempat bulan Kitab Suci Nasional 2025 sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa.